Apakah kehadiran TPL itu berkah atau musibah? Kan gitu. Sebenarnya penyebab TPL itu kutukan atau berkah ya pemerintah. Berarti TPL itu jangan bermuka dua kayak gitulah ya Bu ya. Sama dengan pemerintahnya. Jadi pelaku pelanggaran HAM yang pertama kan negara. Di dalamnya itu ada aparat kepolisian, TNI itu negara. Tapi perusahaan juga tidak bisa lagi pungkir soalnya sekarang soal HAM. Udah nggak bisa kita bedakan mana nih pemerintah mana perusahaan gitu. Karena udah menyatu. Harusnya kan bentuknya kan segitiga tuh. Ada pemerintah negara, ada korporasi atau bisnis, ada masyarakat. Ini enggak. Jadi masyarakat di sini udah dempet nih. Perusahaan dengan enggak tahu lagi kita membedakan karena kebijakannya perusahaan juga itu kebijakan negara itu udah memenuhi kebijakannya perusahaan gitu loh. Oktober itu tidak ada kelanjutan pembicaraan antara masyarakat dengan TPL. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Makanya saya buat alasannya. Yang menghirup dampak TPL kan kita. Pemerintah kan di Jakarta, Pak. Jadi aman-aman aja, tidak ada polusi bagi mereka. Saya pikir banyak kebijakan pemerintah yang tidak sensitif karena itu. Mereka dari Jakarta menikmatinya, nggak ada masalah. Mereka terima setoran. Mereka terima, nggak ada masalah bagi mereka ini, nggak ada. Yang mati kan orang Batak juga. Kita lihat ya, pemerintah itu dalam hal ini penonton ya, tadi datang. Nggak usah kita malu-malu mengatakan tadi ada dari Dinas Lingkungan Hidup hadir di sini. Tapi dia katanya menonton saja dulu gitu. Karena memang mereka penonton. Kalau tidak ada tidak cair ya, nggak mungkin lah mereka datang ke Panduman mau mengecek. Oh ini harusnya TPL dong yang bertanggung jawab memulihkan. Dugaan manipulasi pajak PT TPL kepada negara dan sampai sejauh ini memang belum ada sikap pemerintah yang serius untuk mengusut ini dengan tegas. Berarti intinya TPL itu gimana? Tutup gitu ya? Nanti dulu. Oke, terima kasih. Pernah nggak hadir dia? Sorry lah ya. Pernah nggak Tan Kang Ho menjelaskan semua kerusakan ini? Karyawan TPL yang digiling oleh mesin mereka, ada nggak penjelasan dari TPL? Tahu Bapak waktu Natumika video udah beredar, masyarakat dipentungi oleh pihak, di mana sejarahnya pihak TPL pegawai mementungi masyarakat di daerahnya dilihat oleh aparat keamanan. Sejak awal, kemunculan pabrik kertas PT IT Indorayan Utama atau sekarang ini disebut PT TPL telah menyeret banyak pro kontra di masyarakat, mulai dari pengawasan hutan adat masyarakat, dugaan pelanggaran HAM, hingga perusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan yang sudah hampir 40 tahun berdiri di Kabupaten Toba. Dilansir dari berbagai sumber catatan sejarah serta analisis media yang dilakukan sejumlah lembaga masyarakat sipil nasional maupun lokal, banyak masyarakat yang merasa dirugikan dengan kehadiran perusahaan ini. Namun, hingga saat ini, pihak dari pemerintah ataupun perusahaan belum maksimal melakukan kebijakan yang berdampak baik bagi masyarakat ataupun lingkungan. Jika ada orang-orang yang tidak dikenal dari keringatannya, semua komunitas masyarakat ada. Di saat ini kita bebas mengutarakan apa masalah kita sebagai perempuan. Saya di sini atas nama pemerintah Kabupaten Toba. Dari Resto Pica Daliman Balige, Sersan Toba akan membahas tentang kehadiran TPL bagi rakyat, berkah atau musibah, yang akan kita diskusikan dengan beberapa narasumber. Dari berbagai sumber yang kita dapat bahwa kehadiran TPL selama ini banyak menimbulkan masalah dan problem di tengah masyarakat, termasuk pencemaran udaranya, penurunan debit airnya, dan pelanggaran HAM. Bagaimana pendapat dari Pak Roganda sebagai Ketua Aman? Sesuai dengan topik diskusi kita, apakah TPL ini memberikan berkah atau musibah? Jelas sekali bahwa rentetan waktu mulai dari perencanaan akan masuknya Indorayan berinvestasi di Tapanuli itu saudara sudah banyak kajian. Dari kajian itu juga menjelaskan bahwa tidak layak. Nah, kita lihat alam kawasan Danau Toba ini kan seperti Priuk ya, Priuk. Nah, jadi posisi Indorayon konsesinya dan pabriknya itu kan ada di
di atas pebukitan kawasan Danau Toba. Karena kita ibaratkan menempatkan kloset di atas yang penghuni Danau Toba ada di bawah. Artinya dari posisi letak mulai dari konsesinya dan pabriknya juga sebenarnya pasti akan terjadi musibah, dan itu sudah terjadi sampai hari ini. Nah, demikian. Itu dulu. Tanggapan Ibu sebagai Ketua KSPPN, bagaimana kehadiran TPL kepada masyarakat? Terima kasih Pak Sibarani. Senada dengan Roganda ya. Jadi kami menyebutkan TPL ini sikama barbar sebenarnya. Jadi sikama barbar ini kalau nggak ada TPL kita baik-baik saja. Danau Toba akan tetap lestari, masyarakatnya hidup harmonis, tidak ada upaya pecah belah, adat istiadatnya akan kuat mengikat satu dengan yang lain. Nah, keberadaan TPL ini menghancurkan semua sendi kehidupan ya. Dari aspek lingkungan hidupnya kita bisa lihat dan terbukti pernah ditutup ya. Itu sebenarnya membuktikan bahwa dia itu punya dampak yang sangat besar terhadap lingkungan hidup karena udah pernah ditutup. Artinya dia punya dosa yang harus membuat dia ditutup. Nah, akhirnya dibuka kan karena politis lah pada saat itu ya, dibuka kembali dengan paradigma baru. Tapi paradigma baru itu berjalan, nanti mungkin narasumber lain yang akan menjelaskannya. Tapi Indorain itu nggak ada berbeda dari TPL. Upaya-upaya yang dilakukan merambah hutan, deforestasi ya. Jadi sekarang di saat kita di sini sekarang udah ngerasain perubahan iklim. Kita bagaimana merasakan kita lewat ke Parapat itu terancam kalau sesekali longsor kalau di musim hujan. Jadi artinya bahwa perubahan iklim udah terjadi karena deforestasi, dan penyumbang deforestasi terbesar di Tapanuli ini, di Tanah Batak itu ya TPL. Dia punya konsesi saat ini ya, setelah ada perlawanan rakyat, perjuangan masyarakat adat dan upaya-upaya untuk mengurangi konsesi TPL. Sekarang konsesi TPL itu sekitar 167.000 hektar dari 200-an ribu hektar. Artinya perjuangan rakyat itu berhasil mengurangi konsesi sekitar hampir lebih dari 50.000 hektar. Dan maunya kita ini ditutup permanen. Semua tanah-tanah rakyat harus dikembalikan. Karena seandainya TPL ditutup, bagaimana nasib para pekerja nantinya? Apakah itu tidak melanggar HAM-nya atau gimana? Oh iya, jadi kita baru-baru ini melakukan riset juga ya, dan itu membuat TPL kurasa panik dengan hasil investigasi ini karena dimuat di media internasional. Bagaimana mereka memperlakukan tenaga kerjanya buruh harian lepasnya. BPJS-nya tidak ada Pak, nanti mungkin dari kalau BHL ya, berapa sih karyawan tetap TPL? Tapi berapa banyak BHL-nya? Nah, berapa ribu orang keluarga masyarakat adat yang ada di konsesi? Itu aja bandingannya. Berapa yang ditampung TPL? Oke lah, dengan kontraktor dan lain-lain itu berapa? Nah, berapa ribu orang yang kehilangan haknya atas hidup, haknya atas lingkungannya, hak atas rasa nyaman, hak atas misalnya pangan, sistem pangan lokalnya. Karena sekarang banyak sungai-sungai yang mengering. Akhirnya apa? Tidak ada yang mengairi sawah. Sistem pangan lokal kita udah hancur. Jadi kami tidak buru-buru mengatakan TPL itu sikama barbar di Tanah Batak itu Pak. Pak Bastian sebagai pemerhati lingkungan, pegiat sosial, pariwisata dan semuanya, bagaimana pendapat Bapak tentang kehadiran TPL, berkah atau musibah? Saya pikir teman-teman yang sudah mendalami ya dengan data ya. Saya sendiri memang lahir besar di Bali G, jadi sangat merasakan dampak setelah kehadiran TPL ini. Jadi saya pikir kata berkah ini kan saya lebih tertarik mengkaji ini dari firman Tuhan ya. Tidak ada kita yang bisa bantah bahwa yang Tuhan lakukan itu pasti yang paling baik. Bagaimana cara Tuhan menciptakan alam sudah dengan segala macam-macamnya ya, heterogen kan, dengan hutan, dengan binatang, semua itu udah baik. Semua baik adanya. Begitu kata firman Tuhan kan. Alangkah piciknya jika kemudian ada ilmu-ilmu orang pintar yang membuat kajian seolah-olah dengan mengganti hutan ini dengan hutan homogen seperti yang dilakukan TPL Eukaliptus ini menjadi lebih baik. Saya pikir ini letak inti salah satu persoalan utama di situ.
Jadi betapa tragisnya kalau hutan yang begini indah, alam yang begini bagus harus dipaksa dirubah menjadi hutan monokultur. Berarti gini, Ya. gini Pak ya. Itu kan udah dikaji oleh pemerintah. Pemerintah kan kerjasama sama pihak-pihak TPL ya. Ya. Itu jadi apakah keterlibatan pemerintah ini sekarang salah atau gimana? Saya pikir kurang ini mungkin karena pemerintahnya di Jakarta Pak ya. Jadi tidak bermasalah. Kan bagi kita kan yang bermasalah di Toba, yang menghirup dampak TPL kan kita. Pemerintah kan di Jakarta Pak. Jadi aman-aman aja, tidak ada polusi bagi mereka. Saya pikir banyak kebijakan pemerintah yang tidak sensitif karena itu. Mereka dari Jakarta menikmatinya, nggak ada masalah. Mereka terima setoran. Mereka terima, nggak ada masalah bagi mereka ini, nggak ada. Yang mati kan orang Batak juga. Berapa orang korban? Hampir berapa? 100 orang ada? Puluhan orang yang sudah korban meninggal. Tidak, menurut saya ini nggak sensitif. Pemerintah ini tidak sensitif dalam hal ini ya. Kalaupun sudah salah, seperti data yang dikatakan teman-teman, berada di kajiannya aja sebelum pembuatan itu sudah kelihatan tidak layak sebenarnya. Kalau jujur, dari kajian aja tidak layak. Kenapa dilanjutkan? Berarti ada sesuatu kan? Berarti adalah pemerintah ini ada kajiannya salah, kira-kira begitulah. Kalau jujur ya buktinya dampaknya hancur kan. Harusnya jujur dong. Kalau menurut saya, kalaupun ada yang membela TPL hanya urusan uang, dan itu pun Ito D5 sudah jelaskan, kalau jujur TPL mau membela diri, mari buka dengan angka berapa orang yang Anda, padahal katanya itu nggak layak. Menurut Ito D5 tadi, berapa sih dibayar buruh harian lepasnya? Kalau mau TPL masih kampanye soal ribuan tenaga kerja, ternyata buruh harian lepas pun tidak ada BPJS, tidak layak. Pak, kalau hanya supir Pak, saya pikir supir pariwisata lebih sejahtera. Kalau misalnya TPL ditutup, ada yang bertanya, Bapak tanya dari TPL kalau ditutup, mana lebih enak kalau Bapak sebagai supir bus pariwisata atau supir truk TPL? Coba, mari kita jujur sama-sama supir ini. Nggak usah kita bandingkan supir dengan manajer lah. Supir bus pariwisata dengan supir TPL mana lebih nyaman? Biar apple to apple ya. Saya melihat status Bapak sudah pernah bekerja di TPL. Bagaimana pendapat Bapak tentang TPL sekarang? Jadi sebelum saya jawab itu pertanyaan Pak Herbert, saya ingin dulu menyoroti judul pertemuan kita ini kan. Apakah kehadiran TPL itu berkah atau musibah? Kan gitu. Sebenarnya penyebab TPL itu kutukan atau berkah ya pemerintah. Sebagai contoh, kalau kita nyatakan berkah atau musibah itu konflik akan terjadi kan gitu. Pasti. Pihak anti TPL pasti bilang TPL itu ya kutukan kan gitu kan. Yang pro pasti akan bilang berkah. Ya kan? Nah, jadi kita dalam memandang masalah tidak akan pernah menemukan apa sebenarnya penyebab masalahnya. Makanya saya membuat garis-garis besar perjuangan itu, tutup atau buka TPL. Saya tidak menyatakan tutup, ya kan gitu kan? Buka atau tutup. Karena berdasarkan surat pernyataan itu. Karena berdasarkan surat pernyataan itulah mestinya masyarakat dengan TPL dan pemerintah harus bersepakat. Inilah TPL ke depan. Kalau misalnya TPL tidak memenuhi syarat dengan kesepakatan ini, tutup. Itu ada itu. Nah itu makanya tutup atau buka kan? Nah jadi itulah dulu yang saya jelaskan yang pertama. Baru berikutnya ketika ini saya hantam terus kan. Nah, tahulah Pemkab Toba dimanfaatkan ini isu sampai dapat guni Tarsilala. Nah, gitu. Itulah dulu. Analisa Walhi Sumut bahwa TPL adalah 10 besar penyumbang deforestasi terbesar di Provinsi Sumatera Utara. Data Ibu dari mana itu? Kita bicara dari mereka memiliki izin konsesi. Izin konsesinya sekarang 167.000 hektar. Sebelumnya 200.000 hektar. Tapi mau kita cek yang 50.000 hektar yang udah keluar dari konsesi itu kondisinya baik apa tidak? Atau dia sudah rusak karena ditanami eukaliptus. Berarti ditinggalkan begitu saja. Iya, tidak ada pemulihan. Sama misalnya dengan Pandumaan Sipituhuta ya. Baru-baru ini lepas 4.300 hektar. Nah, tapi yang sudah ditanami eukaliptus kan itu ada sekitar 400 hektar. Terus dia dengan gampangnya nih, nggak ada sanksi bahwa dia meninggalkan itu baik-baik aja. Terus biaya pemulihan lingkungannya dari mana?
Dari rakyat dong. Artinya apa? Dari luas wilayah hutan yang sudah diganti menjadi tanaman monokultur, dari yang tadinya polikultur itu yang beragam, yang kayak biodiversity, yang sekarang jadi monokultur. Rata-rata kita kalau dari misalnya Simalungun, Aiknaul itu udah eukaliptus semua. Kita ke Sipahutar, kalau kita mau landing itu semua eukaliptus. Di Humbang Hasundutan juga eukaliptus, di Tele eukaliptus. Terus tanpa luasan-luasan pun emang kita punya akal, pasti lihat dong. Ini deforestasi karena siapa? Tanaman TPL. Nah, sekarang apa dampaknya juga kepada masyarakat? Di samping sungai-sungai yang mengering, sekarang tadi saya mengatakan sistem pangan lokal kita udah hancur. Karena sungai yang sudah mengering, yang berikutnya juga karena apa? Karena sekarang petani itu hamanya itu tantangannya bukan hama pertanian lagi, tapi binatang-binatang, Pak. Ada banyak efek yang ditimbulkan. Di samping itu juga mereka keluar dari situ, konsesinya dilepaskan, nggak ada upaya pemulihan lingkungan. Apa tanggung jawab perusahaan memulihkan Pandumaan, memulihkan Nagasaribu yang sudah jadi eukaliptus, memulihkan sungai-sungai yang kering di daerah-daerah masyarakat adat? Nggak ada, Pak. Jadi itu gini, hanya Bu, ya, Paduman Sibitu Huta dan Nagasaribu itu yang 40 kira-kira 40.000 hektar yang ditinggalkan 4.000 hektar yang ditinggalkan oleh TPL. Apakah tidak ada tindakan pemerintah untuk menegur TPL atau bagaimana, Bu? Tadi kita lihat ya, pemerintah itu dalam hal ini penonton ya, tadi datang. Nggak usah kita malu-malu mengatakan tadi ada dari Dinas Lingkungan Hidup hadir di sini. Tapi dia katanya menonton saja dulu gitu. Karena memang mereka penonton. Kalau tidak ada tidak cair ya, nggak mungkin lah mereka datang ke Pandumaan mau mengecek. Oh, ini harusnya TPL dong yang bertanggung jawab memulihkan. Nah, kembali lagi kepada masyarakat adatnya untuk memulihkan. Sekarang masyarakat adatnya baik di Nagasaribu dengan di Pandumaan sedang melakukan pembibitan tanaman lokal. Akhirnya apa? Mereka tinggalkan kotorannya gitu. Kita yang bersihkan. Rakyat yang harus bersihkan semua kotoran-kotoran mereka. Nah, suatu waktu juga nanti TPL pergi. Ya begitulah tipikalnya. Habis dikeruk kekayaannya, dia lari, dia tinggalkan sama kita kotoran-kotorannya, dan kita yang harus menyelesaikan membersihkannya. Kira-kira begitu. Tindakan dari pemerintah kayaknya tidak pro rakyat. Jadi gitu, pemerintah saya sudah nggak bisa membedakan mana Pak Bupati, mana Direktur TPL. Itu seperti dua wajah. Jadi aku nggak bisa membedakan, apalagi di Kabupaten Toba ini yang katanya raja ya, Batak Naraja gitu. Tapi aku nggak, jangan-jangan suatu saat aku ini Direktur TPL atau enggak ya? Gitu loh. Karena apa? Mau dari kadisnya bangga misalnya menunjukkan ini CSR TPL nih untuk sekolah. Ini untuk beasiswa baru-baru ini dengan IT Del ya, dapat beasiswa gitu. Nah, kita bangga. Kita bilang apa? Kita bilang TPL ini masalah. Pemerintah bilang TPL ini masalah. Sebenarnya KLHK menemukan ada 66 pelanggaran administrasi yang dilakukan TPL di 2021. Tapi terbuka enggak itu disampaikan ke kita, ke publik. Baru-baru ini ada dilakukan audit. Auditnya katanya transparan, tapi mereka tim auditnya datang pakai mobil TPL ke desa-desa. Gitu loh. Tim audit katanya independen, tapi pakai mobil TPL. Di mana independennya? Jadi artinya Pak, saya nggak bisa lagi bedakan mana pemerintah, mana pengusaha. Karena kulihat pemerintah yang terperangkap ya udah berkolaborasi lah, terkooptasi malah. Pak Roganda sebagai Ketua Aman, tindakan oknum kriminalisasi dari pihak TPL kepada masyarakat, udah sejauh mana tindakan yang dilakukan aparat kepada pihak TPL? Ya, selama ini kan pemerintah latah ya dengan pihak perusahaan menyatakan bahwa TPL sudah memberi kontribusi yang banyak kepada masyarakat dan negara ini. Ketika misalnya masyarakat ada diperhadapkan dengan aparat keamanan kan latah menyampaikan itu bahwa TPL menyetor pajak ke negara. Nah, ternyata dengan temuan Indonesian Leaks itu hampir nilai 2 triliun. Nah, artinya tanpa saya sebut sebagai tadi musibah, ya dengan itu kan data-data itu ya perlu lagi kita ini kan. Jadi gini Pak ya. Tadi Bapak mengatakan bahwa temuan pajak yang tidak berkeadilan ya sekitar 1,9 triliun ya, yang saya baca di sini ya. Itu mulai tahun 2007 sampai 2016. Apakah itu sekarang udah gimana itu sekarang? Enggak ada rencana pemerintah untuk mengapakan itu? Nah, jadi ada koalisi pajak berkeadilan, ada teman-teman di daerah dan juga di nasional dan internasional juga sudah
menyurati pihak pemerintah ya, dalam hal ini Kementerian Keuangan, Direktorat Pajak, melaporkan terkait dugaan manipulasi pajak PT TPL kepada negara. Dan sampai sejauh ini memang belum ada ini ya sikap pemerintah yang serius untuk mengusut ini dengan tegas gitu. Berarti intinya TPL itu gimana? Tutup gitu ya? Nanti dulu. Oke, terima kasih. Jadi seandainya yang pajak berkeadilan yang tahun 2006 sampai 2017 itu diberikan TPL kepada masyarakat, apakah nggak sejahtera? Menurut Bapak bagaimana? Perlukah itu atau gimana? Ntar dulu, dari mana dulu? Kalau itu hanya bagian kecil dari kerusakan. Kalau ditanya 2 triliun tadi ya. Kira-kira 2 triliun lah. Kira-kira kerusakan yang diakibatkan TPL berapa? Bisa nggak kita hitung? Kalau saya lebih melihat yang Pak Roganda bilang, mau berapa triliun pun, tapi kerusakan hubungan yang berkeluarga, korban jiwa, mau nggak orang TPL ini mengganti jiwa-jiwa yang udah korban? Hermanto yang ditembak aparat keamanan, ada pegawai TPL yang digiling, hilang dari peredaran, mau nggak TPL mengganti itu? Kerusakan hubungan kita itu. Jadi menurut saya ini sebenarnya kalau jujur aja kita mengaku ini sudah sebelum ini berlarut-larut menjadi musibah berkelanjutan. Saya khawatir nanti Pak Herbert, kita ditertawakan nanti oleh anak-anak kita. Bahwa pada Banjo ada orang-orang Batak yang bodoh, yang membiarkan alam yang begini indah diperkosa dan semua orang Batak diam. Orang-orang pintar, orang Batak ini diam, tanahnya diperkosa di depan mata. Ini yang paling mengerikan. Tahu Bapak waktu menyerang kita paling hebat? Bukan pemerintah Pak, orang-orang Batak ini yang disuruh, kita yang jadi diserang habis-habisan. Seolah-olah herder mereka ini memberingas foto kita ditunjuk-tunjukin supaya ini dibayari semua ini Pak, supaya sadis beringas ini orang-orang kita ini. Dan saya sudah berjanji tidak mungkin saya bertengkar dengan saudara saya supir itu. Enggak. Kalau mau Tan Kang Ho kesini dong, kita ngomong dong. Harusnya di acara ini yang hadir Tan Kang Ho. Bapak kenal nggak siapa Tan Kang Ho? Tan Kang Ho Bapak enggak tahu. Silakan Bapak browsing. Namanya juga Takang. Tanoto itu Takang. Loh iya. Pernah nggak hadir dia? Sorry lah ya. Pernah nggak Tan Kang Ho menjelaskan semua kerusakan ini? Karyawan TPL yang digiling oleh mesin mereka. Ada nggak penjelasan dari TPL? Tahu Bapak waktu Natumika video udah beredar, masyarakat dipentungi oleh pihak, di mana sejarahnya pihak TPL pegawai mementungi masyarakat di daerahnya dilihat oleh aparat keamanan. Aparat keamanan bekerja untuk siapa? Untuk TPL. Siapa yang bayar aparat negara ini? Jadi terima kasih Pak. Terbentuknya dibukanya kembali PT TPL adalah berdasarkan hasil musyawarah. Muncullah dia akta. Begini biar saya terangkan. Iya. Artinya masyarakat harus paham. Makanya tadi ketika saya terangkan tadi kan, gimana kita harus balikkan Iya. ya kan? Jadi kita bilang daerah perbukitan bisa menyebabkan banjir, longsor dan lain sebagainya kan gitu. Ketika ada peluang di waktu 2002 untuk merumuskan surat pernyataan itu menjadi kesepakatan antara masyarakat dengan TPL, disitulah dirumuskan yang harusnya misalnya hutanmu harus begini, kau harus nanam begini, harus begini ya gitu loh. Iya, tapi itu tidak terjadi. Salah satu rumusannya itu apakah akta 54 itu? Bukan, orang itu yang bikin itu loh. Maksud saya gini Pak ya. Orang itu yang bikin dengan masyarakat atau gimana? Atau masyarakat dan pemerintah? Enggak, orang itu yang bikin itu. Orang siapa itu? TPL. TPL. Emang ada di situ tanda tangan masyarakat. Itu kan direktur sama komisaris itu di akta notaris. Tidak terbalik itu. Syarat berdirinya TPL itu tahun 2002 adalah misalnya begini loh. Kita berantem. ya, Berdamailah. Maka saya buatlah pernyataan bahwa saya berdamai dengan begini kan gitu kan. Oke? Maka kita harus bahas lagi. Bersepakat gitu loh. iya. Itu enggak terjadi. Antara masyarakat dengan pihak TPL tidak pernah Enggak terjadi terjadi. poin. Keluar akta 54. Itu dia toh. Oke, itu. Iya, yang dibuat sendiri. Nah, makanya. Makanya. Ya, jadi itulah yang saya tuntut. syarat, salah satu syarat berdirinya TPL kan begitu. Akta 54 Bapak ini. tuntutlah kembali sekarang kan gitu. Menolak akta 54 itu. Iya.
Sebenarnya dulu yang berantam adalah pihak TPL dengan masyarakat. Tahun 2002 berkumpullah, nggak tahu saya, entah itu kebijakan dari TPL atau apa itu tadi seperti yang dibilang Bapak, muncullah Akta 54 yang menyatakan salah satu syarat dibentuklah yayasan. Oke, begini. Artinya begini, jangan kita bahas yang tidak penting-penting. Oke? Yang mana paling penting menurut Pak Ngapain Firman? kita bahas Akta 54? Kenapa? Itu kan yang mereka bikin. Nah, ngapain? Jadi alasan berdiri apa Pak? Kalau tidak ada kesepakatan masyarakat apa dong? Apa Jadi, alasan berdirinya TPL? ya sebenarnya belum bisa berdiri. Ayo, Nah gitu. Ya bisa Jadi belum. tidak ada, tidak pernah. Ini Ya, benar belum ini. ada. Ini perlu tahu ini publik. Jadi apa alasan kan tutup Jadi, nih TPL? Kenapa bisa buka lagi coba? Ya kan saya bilang tadi musibahnya siapa? Berarti menurut Pak Firman, Oktober itu tidak ada kelanjutan pembicaraan antara masyarakat dengan TPL. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Makanya saya buat alasannya. Alasannya adalah siapa berani membahas itu waktu itu loh. Misalnya kan ada pihak yang pro dan kontra. Kan udah korban. Tapi di situ ada tim independen. Tim independen itu bentukan siapa? Itu ajanya. Sekarang begini. Makanya saya bilang yakinlah. TPL pasti bisa berubah kalau pemerintahnya berubah. Itu aja ya. Berarti TPL itu jangan bermuka dua kayak gitulah ya Bu ya. Sama dengan pemerintahnya. Jadi pelaku pelanggaran HAM yang pertama kan negara. Di dalamnya itu ada aparat kepolisian, TNI itu negara. Tapi perusahaan juga tidak bisa lagi pungkir soalnya sekarang soal HAM. Karena ada kebijakan internasional juga yang mengharuskan setiap perusahaan harus tunduk kepada prinsip-prinsip HAM. Makanya ada bisnis dan HAM gitu. Jadi benar yang dibilang Bang Firman itu bahwa ya negara di sini makanya nggak tahu lagi bedanya, udah lengket gitu loh. Udah nggak bisa kita bedakan mana nih pemerintah mana perusahaan gitu. Karena udah menyatu. Harusnya kan bentuknya kan segitiga tuh. Ada pemerintah negara, ada korporasi atau bisnis, ada masyarakat. Ini enggak. Jadi masyarakat di sini udah dempet nih. Perusahaan dengan enggak tahu lagi kita membedakan karena kebijakannya perusahaan juga itu kebijakan negara itu udah memenuhi kebijakannya perusahaan gitu loh. Jadi memang pelaku pelanggaran HAM ya pasti negara lah. Tapi perusahaan juga tidak bisa pungkir. Berarti sekarang kita simpulkan pemerintah itu tidak tegas ya, tidak tegas dalam arti untuk membantu masyarakat, kira-kira Iya begitu. Pak. Jadi itu pakai analisis ekonomi politik ya. Jadi ekonomi itu sangat menentukan politik ya. Politik juga itu bermain-main dengan modal. Jadi kita lihat di TPL. Siapa yang paling banyak diuntungkan? Kalau kita buat analisis aktor nih sekarang, aktor-aktor politisi, ada nggak politisi yang tidak dekat dengan TPL? Ada nggak calon bupati yang tidak pernah bertemu ya mesra dengan TPL? Jadi itu sama dengan zaman dulu. Kenapa bisa kajiannya misalnya buruk, tapi TPL tetap ada karena memang kalau kita kaji dari kajian ekonomi politik ya dua-duanya ini saling memberi keuntungan. Rakyatnya tetap jadi korban. Jadi sebenarnya gini, bisa mesra, tapi kepentingan rakyat itu didahulukan, kan begitu. Harus mesra lah. Soalnya gini, yang membicarakan ini semua adalah pemerintah, masyarakat, dan perusahaan, kan gitu. Mereka itu harus seperti apa itu, eksekutif, yudikatif, legislatif. Tapi harus sesuai dengan fungsi masing-masing. Kira-kira begitu kan? Perlu mesra. Jadi apa ya? Mesra jangan negatif atau mesranya. Mesra itu Kalau sama-sama benar dong, masa udah salah mesra mana fungsi kontrolnya? Iya dong, kalau mesra gimana? Ini ketika makanya contoh kan akhir-akhirnya kan saya tidak banyak lagi menyerang TPL kan gitu. Orang kan banyak pertanyakan itu kan. Ya kenapa? Ada apa itu? Saya harus mikir juga strategi melawan kan gitu kan. Ya. Oke. Ketika saya keluarkan isu, banyak orang mengeciri ke TPL. Nah, kan gitu kan. Bahkan jadi cari damai, cari peluru kan gitu kan? ya, jadi udah, peluru ya. Gak perlu lagi kan. Nah, artinya saya sekarang begini. Contoh para anggota DPR lah kan gitu kan. Ini ada saya dengar infonya. Udahlah. Kamu aja langsung katanya kan gitu kan. Oh enggak mau. Tim saya lah bikin katanya gitu kan. Artinya timnya DPR ini dulu.
ya TPL-nya nggak mau kan gitu kan. Berarti ada yang Kamu harus. memfasilitasi. Kamu harus kan gitu kan. Artinya kan gitu. Oke, artinya supaya paham kita. Sebenarnya yang jahat siapa? Satu pemerintah dan kita sendiri juga. Kita Jadi, sendiri maksudnya siapa Ya Pak kita, Firman? kita ini contoh yang di Jakarta sana juga tokoh-tokoh masyarakat Batak itu no lah. Tapi tolong dijawab Bapak dulu. Tahun 2002 itu. Tadi Bapak bilang tidak ada kesepakatan. Padahal salah satu syarat berdirinya harus terbentuklah akta itu. Oke. Belum, jangan dulu. Enggak, tunggu dulu. Jangan dulu dibilang dulu langsung akta, bersepakat dulu. Iya, Nah, iya. gitu loh. Itu belum Iya. diaktakan. Jadi itu tahun berapa akta itu muncul pertama-tama? 2003. 2003. Kan keluarlah surat pernyataan TPL-nya kan, dan mereka harus menyatakan waktu itu ada di waktu pers kan, Pak pers bersedia kami minta maaf, kan Ya. gitu kan, berdasarkan dalian itu paubat sial-sial. Ya. Tapi itu kan tidak dilakukan. Kenapa tidak dilakukan? Ya karena belum bersepakat. Jadi gini Pak. Gini Ya Pak. kan ya. gitu. Antara tidak bersepakat ini bisa jadi ya. Soalnya udah saya baca di situ, ada di situ saya lihat tim independen. Begini, ngapain kita bahas yang tidak penting? Kan tim independen kan bentukannya akta 54. Ya ngapain kita bahas itu? Gak usah dibahas. Ya. Kan gitu loh. Cacat. Jadi secara unsur mungkin dibuat, tapi yang penting jadi boneka kali gitu ya. Oke, kita kan mau merujuk ke sana Bu ya. Kenapa itu akta 54 diganti sekarang menjadi akta 01? Kan gini, TPL kan ingin cari legalitas kan gitu kan. Sebenarnya yang namanya semua corporate ya, kan ada CSR kan gitu kan. Kita nggak bicara dulu sini lah, CSR lah. CSR ya kan. CSR itu kan sebagai cara mereka mempromosikan diri. Oke. Ketika dulu terjadilah akta 54 tadi kan, banyak anggaran itu kan cair. Tapi TPL-nya merasa kok nggak nampak di mana ini uang kan gitu kan. Nah, mereka berpikir, wah, kami ke depan bisa bahaya kan gitu kan. Nah, supaya gimana kami yang mengelola langsung supaya kan gitu kan. Supaya mereka nampak. Nah, supaya mereka nampak. Dibuatlah Akta 01. 05 tadi. Ya, Akta 05. Jadi artinya, nah, itulah dari segi mereka punya politik kan gitu kan. Artinya itu kita anggap itu nggak ada guna sama kita kan gitu kan. Makanya kita tidak menuntut gimana kembali seperti di 2002 itu kan saya udah anggaplah sekarang kan saya bilang anggaplah sekarang ini 2002. Berarti kondisi tutup dong, belum bisa jalan dong. Kalau 2002 kan mestinya Ya kan gitu. bisa jalan. Belum ada kesepakatan artinya- dengan masyarakat ya. Nah, jadi artinya supaya paham kita sebenarnya penyebab musibahnya kutukannya pemerintah lah itu aja. Tapi menarik juga memang mengikuti sikap pemerintah ya. Tadi memang udah disampaikan teman-teman juga bahwa pemerintah dalam hal ini bermuka dua gitu kan. Tapi kalau kita telusuri di media sosial, pernyataan Pak LBP misalnya, dari 2016 sampai ke 2019 Jokowi setelah Pilpres datang kan. Jadi itu selalu berulang-ulang itu. Sepanjang 4 tahun itu ada 3 pilihan untuk solusi persoalan dengan TPL. Karena pemerintah pusat waktu itu kan mau fokus pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba. Pilihan pertama relokasi. Yang kedua pengurangan konsesi. Yang ketiga itu tutup. Jadi memang sepakat dengan teman-teman tadi bahwa ya bermuka dua ya. Jadi dan yang terakhir itu di 2019 ketika baru selesai Pilpres ada kunjungan bersama Pak Jokowi, itu juga berulang pernyataan itu. Tapi sampai sekarang kan tidak jelas bentuk dari sikap pemerintah untuk solusi penyelesaian konflik dengan TPL hubungannya dengan pengembangan pariwisata Danau Toba gitu. Menurut Ibu sebagai Ketua KSPPM, apa solusinya? Solusinya bagi saya tidak perlu lagi, jangan hanya wacana perubahan iklim ini ya. Jadi kalau misalnya pemerintah mengatakan stop deforestasi, ya hentikanlah deforestasi, pulihkan lingkungan, cabut izin-izin perusahaan yang memang terbukti merusak lingkungan. Dan itu sudah ada temuannya banyak sekali. Tahun lalu TPL itu ada 66 pelanggaran administrasi kata mereka, tapi kan administrasi menurut negara belum tentu bukan substansi gitu loh.
Terbuka nggak itu dipaparkan ke kita pelanggaran substansi apa tidak? Jangan hanya judul administrasi. Ya administrasi memang diselesaikan dengan administrasi. Tapi yang aku tahu pelanggaran-pelanggaran dari pengalaman kami di misalnya mendampingi masyarakat adat dan banyak melihat bencana ekologis, itu pelanggaran yang substansif dan dia harus ditutup. Jadi cabutlah izin-izin perusahaan itu, Pak. Oh, terima kasih berarti. Nah, jadi menurut Pak Roganda Simanjuntak solusi tentang TPL ini? Jadi musibah yang kita bicarakan dari awal tadi sebenarnya harus ada memang kerendahan hati dari pemimpin-pemimpin apakah gereja, pemerintah dan juga tokoh-tokoh adat harus memikirkan ini secara bersama-sama dan harus jangka panjang ya, visioner agar ini kan sudah terjadi. Nah, kita juga harus jauh memikirkan bagaimana memulihkan ini. Proses pemulihannya berapa puluh tahun. Nah, supaya jangan semakin parah ya harus dihentikan. Nah, artinya solusinya memang TPL ini harus ditutup kan. Dan hutan-hutan terbaik di kawasan Tanah Batak ini juga harus direhabilitasi. Dan tanah-tanah adat itu dikembalikan kepada masyarakat adat. Menurut Pak Bastian, apa solusinya yang terbaik kepada masyarakat tentang TPL ini? Segala sesuatu, Pak. Ada yang bilang begini, negara kita ini susah karena ibarat mendorong kereta api yang sudah jauh keluar dari relnya. Jadi apapun mau dilakukan susah karena udah jauh sekali keluar. Intinya kembalikan aja ke relnya. Ya relnya apa? Kembali kayak tadi, saya tertarik Yesus yang Tuhan aja, saya sangat terkesan ya. Ternyata dia tanya sama orang buta itu kan, apa yang kau mau aku lakukan sama kamu? Udah Tuhan loh. Pernah nggak kita ini kerendahan hati tadi bertanya sama masyarakat toba? Apa sih yang toba ini butuhkan? Jangan-jangan nggak butuh sebenarnya usaha sebesar ini. Kenapa tiba-tiba kita dengan konsep yang luar biasa hebat mau buat bla 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 buat bla bla bla? Menurut saya ini makanya banyak gagal kan. Pernah nggak duduk bersama gagalnya Akta pun seperti itu menurut saya. Pernah nggak ditanya sebenarnya jangan-jangan bukan ini yang dibutuhkan oleh masyarakat? Kami fine aja kok seperti pengalaman itu di Lima dan kawan-kawan. Mereka fine dengan Hamicon yang ada, kemenyaan yang ada. Kenapa bukan itu yang dibantu harganya dinaikkan buat produk-produk kemenyaan? Kenapa harus diganti kemenyaan yang sudah terbukti sangat bagus sejak zaman Yesus kemenyaan dibutuhkan? Di Alkitab ditulis kemenyaan dibutuhkan. Kenapa itu dihancurkan oleh TPL? Kalau menurut saya ini sederhana aja. Di mana terbaik kemenyaan terbaik di dunia kalau daerah itu hutan. Jadi kalau mau kemenyaan ini baik, biarkan Tanah Batak itu jadi hutan. Artinya gini, dikembalikan ke seperti semula. Kembalikan ke hutan semula. Keiran TPL bagaimana? Jelas sudah menyimpang jauh. Pokoknya tinggal kerendahan hati. Kami udah salah. Kalau Bapak udah salah jalan, mau nggak Bapak balik atau mau terus saja jalan? Yang kita lihat sekarang kan TPL merasa bahwa mereka itu sesuai dengan izinnya. Sama-sama berselingkuh. Tadi kan kita udah bahas. Ada perselingkuhan yang salah. Sama dengan kasus Sambo inilah sudah salah. Berani nggak fakta itu nggak salah? Ya maksud saya sudah Pak, salah harus ditutup. Jadi harus ada dosa-dosa lain menutupi kesalahan ini. Nah, mau sampai kapan, Pak? Anak-anak kita mentertawakan. Kalau mau sebenarnya menurut saya paling betul-betul lah Pak. Daripada basa-basi nanam pohon karena nggak banding-sebanding, pastikan aja moratorium. Kan Danau Toba udah kritis, sepakat kan? Sepakat. Kalau sudah sepakat Danau Toba kritis, moratorium dong, jangan ada penebangan pohon oleh siapapun. Tahu Bapak sekarang kami beli kayu dari mana? Dari Padang. Harganya 3.600.000. Kita punya kayu yang banyak di Tanah Batak, tapi semua masyarakat harus beli kayu dari Padang. Karena kayu kita habis dibabat oleh si yang punya konsesi. Betapa tragisnya kan? Emang leluhur kita nanam kayu itu untuk siapa? Untuk TPL, itu arti bernegara. Hanya karena satu surat. Menurut saya siapa yang lebih berhak? Tanya dong masyarakat lokal. Menurut saya begitu, duduk bersama kita. Duduk bersama tanya. Walaupun bukan 100% masyarakat juga bisa diikuti, tapi paling tidak ayo kita bicara. Tanya, apa kebutuhan mereka? jadi menurut Pak Firman, solusi untuk TPL ini bagaimana kita buat? Oke, jadi begini. Jadi kan selama ini kita selalu bicara dosa-dosa TPL kan gitu kan. Jadi saya sudah beranalisa, gak ada guna lagi bicara dosa-dosa TPL. Sekarang kita bicara dosa-dosa pemerintah. Kalau dosa pemerintah itu nggak kita selesaikan, yakinlah dosa TPL itu takkan pernah bisa kita ungkitkan gitu kan.
artinya kita tuntut lah kan gitu kan, sama seperti kasus Sambo ini. Berarti yang kita butuhkan sekarang persatuan dan kesatuan, bukan hanya slogan. Kami dari Toba TV mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada pegiat lingkungan hidup, termasuk dari Ibu Silalahi dari KSPPM, dan Pak Sibajutak dari Aman, dan Pak Kuta Barat sebagai pegiat lingkungan hidup, dan Pak Firman Sinaga sebagai pemerhati lingkungan hidup. Dan untuk selanjutnya kita akan tayang kembali mengupas tuntas segala apa yang terjadi di Tanah Batak ini. Dengan kehadiran Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih banyak. Tutup TPL. Oh, ya, Itu kuncinya. Tutup TPL. ya. Terima kasih.